أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat iman dan Islam, dan juga Allah karuniakan nikmat sehat dan waktu luang sehingga Allah Subhanahu wa taala himpunkan di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kelak di hari akhir. Allahumma amin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti langkah, mengikuti jejak
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap Allah dan kelak Allah berikan syafaat dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang sifat dari sifat orang yang beriman, sifat dari sifat yang sangat mulia. Keluarga muslimah di dalam Islam adalah merupakan madrasah imaniyah. Keluarga muslim itu merupakan madrasah imaniyah. Madrasah imaniyah yang sangat mulia. Maka banyak keluarga-keluarga muslimah yang menghasilkan ya kader ataupun anak-anak yang baik. Ya. Suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, keluarganya menjadi keluarga yang penuh barokah. Ya. Maka tidak ada yang diminta di dalam pernikahan itu kecuali keberkahan. Ziyadatul khair al-kathir. Tidak ada diharapkan orang hidup ini melainkan al-khair, dados kesayangan, kebaikan. Apa yang kita harapkan daripada orang hidup ini kecuali kebaikan, ya. Kecuali kebahagiaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa pandangan kebahagiaan itu dalam Islam. Ya. Imam Asy-Sya'rawi beliau mengatakan, kalau banyak orang memandang harta itu adalah sumber kebahagiaan. Kebanyakan dari orang mengatakan wong niku uripe bahagia lek duwite iki akeh. Ya. Dan itu sudah sunatullah. Ada di antara kita yang tidak suka uang? Suka. Ya. Allah jadikan keindahan ya dalam jiwa manusia itu kecintaan kepada dunia. Loh, cinta dunia itu tidak dicela, boleh. Siapa yang tidak suka dunia? Siapa yang tidak suka uang? Orang butuh uang untuk mencukupi kehidupannya, butuh nafkah. Ya. Yang dicela adalah bagaimana orang cinta dunia kemudian melupakan yang hakiki, yang abadi, yaitu akhirat. Imam Asy-Sya'rawi mengatakan al-mal adna darajatir rizq. Kita tos duit niku napa? Derajat harta yang paling rendah. Wa a'laha, yang paling tinggi, rezeki yang paling tinggi itu adalah as-sihhat wal afiyah. Napa? Sehat wal afiyat. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah ridhallah. Napa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang gesang niku lek boten didamel taat lan ibadah
niku rugi dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa kebahagiaan itu sejatinya. Ya. Bagaimana keluarga yang dibangun di atas kebahagiaan. Maka keluarga ataupun individu untuk sampai kepada kebahagiaan itu harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ini kunci bahagia. Kunci bahagia itu sederhana. Yang niku lek taat marang Allah, derek mengikuti sunnah Rasulullah, uripipun sae. Ya. Itu hakiki. Orang kalau taat kepada Allah, di islah semua kehidupannya baik. Ya. Maka di sini ada satu amalan yang mulia, yang keluarga ini harus dibangun di atasnya, termasuk anak-anak kita. Apa satu amalan dari sekian banyak amalan itu? Kejujuran, as-sidqu. Tiang niku kudu bener, wajib jujur dalam rumah tangga atau dalam mendidik anak-anak. Wonten muncul syubhat ngeten. Wong jujur iku ajur. Nah, gitu ya. Di akhir zaman seperti ini orang mau jujur. Apa yang Anda dapatkan di akhir zaman ini kalau Anda harus jujur gitu ya? Nah, ini syubhat, ya. Bentuk kesesatan yang nyata. Padahal bagaimana Allah memerintahkan kejujuran itu adalah pangkal dari segala macam kebaikan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kejujuran yang dengan kejujuran itu menyebabkan saya dibenci oleh banyak manusia, lebih aku cintai daripada kedustaan yang mendatangkan keridhaan manusia. Niku Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, sifat jujur yang saya lakukan dengan kejujuran niku wong kabeh gedeng, ra seneng. Lebih aku cintai daripada dusta yang kemudian menghadirkan kesukaan ataupun antusiasme banyak orang. Ya. Nah, ini penting. Nah, maka dari itu Abdullah ibnu Abbas mengatakan arba'un, ini semua sifat mulia. Ada 4 hal yang mana kalau kalian berada di dalamnya atau mengamalkannya, maka dia beruntung. Arba'un man kunna fihi faqad rabiha. Mesti wong ini nanti untung, uripe apik. Apa kata beliau yang pertama? As-sidqu, jujur, benar. Nomor kali wal haya. Napa haya ini? Malu. Yang ketiga wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang keempat wasyukur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarga kalau dibangun di atas dasar jujur, punya sifat malu,
Maknanya malu yang benar, ya. Malu kepada Allah kalau meninggalkan perintah Allah itu isin. Ya, malu kepada Allah kalau berbuat dosa. Malu kepada Allah kalau berbuat kesalahan, al-haya. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlaknya baik. Yang keempat, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, poin penting di sini adalah bagaimana mengajarkan kejujuran kepada anak. Sebenarnya prinsip mendidik anak ini mudah. Teori ini gampang. Ning pelaksanaane angel. Gampang. Kalau kita pingin punya anak sing pinter ngaji, bapak ibu kudu pinter ngaji. Ini ku kaidah. Ya. Berapa banyak dulu ulama niku belajare ambek ibuke. Oh, kan? Imam Syafi'i belajar agama kali sinten kali ibuke. Ditinggal mati oleh bapaknya. Niki kaidah. Anda anak kita ini mau jadi apa? Sesuai dengan kebiasaan dan apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ya Allah, anakku pengen jadi hafizul Quran. Ya. Masih wong tuae reso ngaji, tapi paling tidak dukung kalau anaknya TPA. Nah, ya. Difasilitasi, masya Allah. Sore isuk diterno sekolah, awan disusul, sore diterno TPA, diterno disusul, ya. Terus kok bapaknya kok setrika, muter-muter, bapaknya gak kober, ibuke, ya. Ini harus musyawarah, ya. Harus ada kata sepakat, Bu, engko lek aku gak iso nyusul, panjenengan sing nyusul, siap Mas. Sebaliknya lek ibu-ibu, Pak, lek aku gak iso nyusul, jenengan sing ngeterno nyusul arek-arek ngaji. Ini harus ada musyawarah. Jangan sampai kemudian tidak ada kata sepakat. Ya. Sing garwanipun pados yatra nafkah sore kurung mulih, ibuke aras-aras. Itu tugasé Pak ngeterno, lha apa aku ngeterno. Nah, ya. Maka munculnya banyak salah dalam mendidik anak karena orang tuanya tidak sepakat dalam pendidikan. Ya. Contoh, bapak niku ketemu anak niku waktu ini mboten kathah. Kadang wonten bapak niku medal griya, lari-lari sik tilem. Anak-anak masih tidur, anake mertua turu, anake dhewe ya turu. Bapak wis ilang. Mulai sore arek anak dolan ibu yang di omah. Ngono sore gak suwe metu meneh. Ya. Kapan bapak niku mendidik anak coba? Sinten sing kata waktu nenten griya? Panjenengan ibu-ibu. Ya. Maka ndak boleh terbalik. Ndak boleh kemudian perempuan keluar rumah wong lanang ngomong bayi, mboten nangsang. Ya. Wis yakin gak betah. Karena bukan tabiat dan kodratnya. Ya. Maka tabiat laki-laki itu keluar. Dan wanita di rumah, al-ummu madrasah. Loh, apa enggak boleh perempuan membantu suami bekerja? Boleh. Tapi bukan asasi. Bukan utama. Yang utama adalah mengajarkan mendidik anak. Diakui atau tidak, kadang tiang jalan niku ketemu anak niku mboten dangu. Ya, terlalu banyak aktivitas. Ya, ono sing golek duit, mulih rapat RT, pertemuan, ya, sore pengajian. Kadang nginguk tok anak. Ya.
Tapi bagaimana ada waktu luang sedikit, tanamkan nilai-nilai yang betul-betul menghujam pada diri anak. Walaupun waktunya tidak lama. Ya. Ketemu sebentar, barang 5 menit, tanamkan le. Dadi wong iku sing pinter ngaji. Lek awak pinter ngaji, mulya mlebu surga. Itu kata-katanya tidak panjang. Sederhana tapi masuk kepada anak. Lek ibu dataknya neni sik dia, dawa omongane kan gitu. Ya. Wong lanang yes omongane yang jare mboten kathah. Wong wedok iki akeh. Ya. Untuk ngomong lek ngaji sing pinter iku wonten pembukaane, wonten penutupan lek tiyang stream. Lek wong lanang ngaji ngono mari rampung. Wong lanang ngono seneng sing simpel-simpel. Ya. Wong lanang iku senenge cepet, praktis, ndang rampung iku wong lanang. Wong wedok ora. Ya. Telaten, sabar, semua diperhatikan perempuan. Makanya jenengan lek safar medal kalau ibu-ibu sing paling sibuk niku tiyang setri. Ya. Ketek piknik nang Jogja. Wis masak bingung. Kok apa disiapno? Wong lanang. Wah, Bu, jajan lah rampung gitu. Ya. Kadang ibu mulai subuh umek sampai ketek budal. Ono asih digolek sing kertas, sing tuku iki, tuku iku. Wong lanang sangone kabeh diperhatikno. Wong lanang wis to, ora usah masak. Piknik kok bontot iki ra patut gitu. Ndek kono warung ki akeh, iku wong lanang. Ternyata bener toh. Sampai kono ki akhirnya dipangan. Sing disiapno wong wedok iku didahar. Pemane nggawa anak akeh iku wis akhir ya payu. Ya, dipangan. Wong lanang iya ya. Tiba ya payu pisan panganan. Ya. Karena orang laki-laki maunya praktis ndang budal rampung, gak seneng tetek bengek. Ya. Wong wedok kabeh diperhatekno. Ya. Sampai urusan paling kecil sampai engkau mulai wis engkau iki lapo-lapo wong wedok detail. Wong lanang ora usah. Ya, wis marung tak bayari Bu kok siap-siap. Ora. Ya, kenapa? Perempuan punya tabiat apa? Karakternya sabar, kemudian telaten. Ya. Pekerjaan rumah tangga banyak, kalem ning rampung. Wong lanang ra iso. Ya. Wong lanang ki siji ya suwe nyapu ya klemer ngoten niku. Mboten saged. Itu karakter masing-masing. Ya. Dulu punya gambaran gini, idealnya wong lanang ini megang anaknya ini hari-hari terus. Tapi fakta real enggak bisa. Ya. Karena laki-laki tabiatnya pergi. Ya. Ternyata bagaimana metode dan cara mendidiknya? Ya. Ada waktu-waktu Anda yang tersisa kadang. Ya. Dan itu waktu yang sangat bermanfaat dan berarti bagi anak. Tanamkan nilai-nilai ruhiyah. Tanamkan nilai-nilai perjuangan wong iki lek iman ki kudu sabar. Dadi wong muslim ki kudu kuat ibadahe, kuat fisike. Nah, misalkan. Ndak panjang tapi berarti. Ya. Maka di sini penting kemudian apa? Untuk menanamkan nilai kejujuran. Ya. Maka suami kalau jujur, wanita bahagia. Pun sebaliknya. Ya. Kalau kemudian kita menanamkan pada anak-anak kebaikan, kejujuran, orang tuanya bahagia. Tidak boleh berdusta walaupun itu adalah gurau. Nah, sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sidqun. Dan Allah punya asma dan sifat sidq. Banyak disebut dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila." Dan para nabi sifat-sifat sidqun. Banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah punya sifat jujur, benar.
Kanjeng Nabi punya sifat jujur dan benar. Ya. Semua nabi dan rasul punya sifat yang mulia. Ya. Nah, kalau kemudian kemuliaan itu ingin kita dapatkan, bagaimana keluarga dibangun di atas kejujuran. Ya. Kalau punya rekan bisnis perempuan, bapak-bapak nyimpen nomor HP nih, tulisan jeneng wong wedok aja wong lanang. Abdullah, sing telepon wong wedok jenenge Abdullah. Iki rawan biasanya iki. HP ini sing lanang, wih, jenenge Abdullah, Abdurrahman, Muhammad Jihad. Lah kok sing ngomong wong wedok iki bahaya berarti. Ya. Juga sebaliknya. Ya. Kalau ini di sini tidak ada ya. Saya bicara ini di sana jauh ya, di luar negeri ya. Ndek kene Masya Allah salihah, soleh semuanya. Datang di HP ini wedok iki jenenge Siti Mikrofah. Misalkan. Siti apa? Mikrofah apa? Gayung Sewur. Atau namanya Islami jenenge suaranya wong lanang gitu ya. Ya, ini hati-hati sekarang media sosial ini Masya Allah ya. Banyak menipu. Ya, chatting iso dibusak. Ditelok niki orang sing chatting dihapus ki apa iki maknane kan gitu. Ya. Hati-hati ini banyak terjadi. Ya. Ada satu kasus ya. Berawal dari suami yang cuek kepada istrinya. Ya. Ada seorang suami membawa surat ke saya, menunjukkan tulisan istrinya. Datang, Ustaz, saya ingin ketemu. Monggo, di rumah bisa. Silakan. Saya tentukan waktunya. Dia bawa surat tulisan istrinya, dikasihkan. Saya baca, isinya, Mas, pulangkan saya kepada bapak. Saya tidak mau didekati oleh laki-laki siapapun kecuali bapak saya. Ceraikan saya. Moco nangis kula. Eling anaknya cilik-cilik. Ya, itu kadang orang tua, bapak, ibu mengajukan hal tolak perceraian itu pikirannya tidak panjang. Ya, lah kok lek awakmu pisah, anak-anakmu piye? Kan gitu. Kadang ada egois. Saya punya masalah dengan istri punya masalah dengan suami misalkan. Ya wis ki piye rampung, gak ngurus anak. Wah anak titip nembae. Ya. Padahal ini pendidikan anak, banyak terjadi penyimpangan dalam pendidikan anak karena kisruh bapak ibunya. Ya. Saya panggil, kok iso ngene iki piye to? Mboten ngertos satu. Iki mutlak gak salah wong wedok iki. Tak kengen muhasabah, coba muhasabah panjenengan. Jenengan punya salah apa kira-kira? Zat, saya ini orang paling gak seneng lek ana wong wedok iki ngeroweng ngoceh. Gak sabar lek ana wong wedok ngomong kula niku. Oh, hati-hati. Satu. Apa meneh? Istri saya ini suka belanja. Suka lihat Shopee. Kadang minta, aku minta sepatu. Bi aku beli ini. Sampai puncaknya njaluk rukuh kayak sholat. Tapi gak tahu tak rungokno Zat. Aku ngomong rendi duit. Yang ketiga puncaknya iki, bojone lagi seneng kembang. Isu awan bengi ngrumat kembang. Bapake kerja pados yatra, ibuke tilem. Mulai kerjane kesel, kembangnya dicabuti kabeh, pote diuncalno. Lemahe diuwut di kasur. Bapake nesu, puase mamane dijewer, ibuke tangi turu nesu nang bapake.
Gak terima anaknya diciwiri kuping. Ya Allah ya Rabb. Itu sederhana. Ya tak gini kan. Wong wedok iku seneng dirungokno, masih yo awakmu gak seneng ngrungokno. Bu ngomong ngalor ngidul rungokno, masih yo gak sabar ngrungokno. Yang kedua, jangan mengecilkan keinginan perempuan. Apa susahnya Anda menjawab, insya Allah Mi, kalau punya rezeki saya belikan. Apa susahnya? Nah, qadarullah rukune garwane ku wis bulak jamuran. Njaluk ruku gak ditukok-tukokne. Akhirnya kemudian qadarullah dapat hadiah rezeki dari seseorang. Saking senenge wedok lapor, alhamdulillah bi aku oleh saya dapat hadiah rukuh mukena buat sholat. Apa jawab bapaknya? Alhamdulillah duit kurang kalong. Tambah nesu sing wedok. Lho iku isyarat Mas. Ya, ojo malah alhamdulillah duit kurang kalong itu rukuh. Rukuh iku regane piro? Berapa to jenenge regane rukuh iki? Itu kan perkara-perkara yang kemudian kecil sebenarnya, tapi bisa menyebabkan apa? Ya, kiamat di keluarga ini. Lek wis cerai lek kiamat itu. Ya, apa tidak ada jalan lain selain kemudian perpisahan antara suami dan istri? Ya. Yang ketiga, ojo cengkilingan, istilah Jawa Timur. Ojo cengkilingan, ojo ngaplokan, ojo gepukan, ojo nyewir. Ya. Dalam Islam itu mukul boleh. Wong suami boleh mukul istrinya kok. Bidarbin ghairu mubarrah. Boleh tidak suami mukul istri? Boleh. Tapi harus ada syaratnya. Ada uzurnya. Tidak boleh moro-moro perempuan nggak ada apa dipukul, tidak boleh. Boleh memukul perempuan kalau dia menyelisih perintah Allah. Tapi dengan syarat pukulan yang tidak berbekas, pukulan yang tidak melukai. Tidak boleh memukul di tempat-tempat yang vital dan berbahaya. Boleh. Ya. Ya sing apik ojo ngepuk, dilus pipine tambah seneng. Enggak apa-apa. Ya. Mau mukul nggih rotan, wah enggak boleh, itu perempuan enggak boleh dikasari. Ya, maka Rasulullah la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang laki-laki berbuat kasar kepada perempuan. In kariha minha khuluqan. Kalau seorang suami benci dengan satu sifat, ya, maka muncul sifat baik yang lain dari dirinya. Radhiya minha akhar. Sepakat panjenengan? Oh, dibelot tok ibu ini. Mari kita sing lanang sing dibelot. Ya, apa pembelaannya? Ojo gampang maidu nang ngene wong lanang. Wong lanang ki kesel golek duit metu isuk mulai sore pengajian, ya. Panjenengan malam Mas ore piro duite? Sak menten. Alhamdulillah Mas, mugi-mugi barokah. Oh Masya Allah. Oh jadi bae itu metu mulai isuk sampai sore gak ada duit. Sampai nu piye? Wis rekoso gak dikekno kopi dinosoni, gampang mati wong lanang. Lah ya di akhir zaman itu perbandingan laki-laki dengan wanita, wong lanang siji wong wedok 50. Ya. Orang laki-laki banyak meninggal. Wallahu alam apa sebabnya? Apa karena sering dipisui, bahasa Jawa Timuran. Di sana ini sing wedok. Bukan di sini lek jenengan Masya Allah semuanya ya. Ini di luar negeri jauh kan. Ya, tebi mereka. Ya. Nah, maka kejujuran ini adalah pangkal dari segala kebaikan. Walaupun awal daripada kejujuran itu adalah satu yang mungkin ujian, maka akan berakhir pada kebaikan. Ya. Kaidah ini bagus. Kebaikan, ya, syariat yang kemudian bermula berwujud sebagai ujian
dia akan berakhir dengan kemanisan. Dia akan berakhir dengan kebahagiaan. Ning menentang syariat yang bermula dengan wujudnya kebahagiaan, dia akan berakhir dengan kenistaan. Nggih. Dados keluarga ini dibangun di atas dasar ilmu. Ning ujian bertubi-tubi datang. Ujian kepada suaminya, ujian kepada istrinya, ujian kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada hartanya. Yakinlah akhir dari pujian karena ilmu dan syariat ini akan berakhir dengan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Makanya kalau ada orang menawarkan kebahagiaan selain dari Islam, itu fata morgana, niku nipu. Kalau ada menawarkan kebahagiaan, kebaikan non syariat, itu nisbi, menipu, kebahagiaannya semu. Ya. Tapi kalau yang ditawarkan syariat, kebahagiaan pun hakiki. Ya. Kebahagiaannya abadi. Ya. Nah, termasuk bagaimana mengajarkan kejujuran kepada anak. Ini penting. Ya. Misal sidqun itu dibagi beberapa banyak hal. Yang abraz, yang paling nampak adalah sidqun fil lisan, jujur dalam bertutur kata. Ya. Nah tentunya akhlak seorang anak itu tergambarkan dari akhlak kedua orang tuanya. Saya punya rekan, Masya Allah. Saya bertemu sekitar tahun 2012 atau 11 di Papua, di Raja Ampat. Saya delegasi utusan dari pondok, beliau delegasi utusan dari kedutaan Saudi di Jakarta. Ketemu di Papua. Masya Allah. Cerita sharing tentang keluarga dengan saya. Saya tanya bagaimana kriteria mengajarkan anak biar seneng sholat. Piye anak ki sholat nggak usah dikongkon, ya. Nggak usah dadak rame mbek ibuke, gitu. Nggak usah dadak rame mbek bapake. Gurung adzan ki wis mangkat. Piye carane? Saya tanya. Masya Allah. Iki laki-laki ini, bapak ini punya kebiasaan. Alhamdulillah. Saya punya kebiasaan baik Ustaz, yang terus saya jaga. Apa itu? Saya ini sering mengambil keutamaan sholat wajib 40 hari tidak pernah masbuk. Dikatakan dalam hadis, siapa yang sholat dalam berjamaah dan dia mendapatkan bahwa yudrik, mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, kutiba lahu bara'atan. Allah tuliskan 2 kebebasan. 1 bebas dari sifat munafik, yang kedua bebas dari neraka. 40 hari sholat jamaah boten nate masbuk. Tiang jaler nih. Abot boten nih Pak. Tang 10 dina lho, jamaah ajek gak tau masbuk. Ini bapak ini. Begitu selesai 40 hari, ambil keutamaan 40 hari lagi. Ya. Anaknya laki-laki itu Masya Allah. Ambil tiang kamu ditakoki le, awakmu ki kudune dolan kok tambah salat. Apa jawaban anaknya? Sederhana. Ndak. Abi ndak pernah masbuk dalam salat. Oh ya. Bapak salatnya ndak pernah masbuk. Saya ingin sholat kayak bapak. Saya tanya, Anda nyuruh anak sholat? Saya tidak pernah nyuruh anak saya sholat. Ya. Neng napa? Ningali bendinane ki bapake gurung adzan wis di masjid. Bendino. Beda lagi kalau safar ya. Safar berarti keadaannya tidak mukim. Kalau di rumah, ya, iku gurung adzan wis di masjid bapak. Itu dilihat oleh anaknya. Itu kekuatan. Makanya kaidah tadi awal itu,
Anda ingin mau mencetak anak Anda jadi apa? Mulai dari Anda. Ya. Nah, dia punya satu pengalaman dalam hidupnya itu. Nah, suatu saat beliau punya anak 2 operasi sesar. Ya. Anak ketiga divonis sesar. Harus sesar, anak ketiga. Wallahu alam, katanya 3 atau 4 itu bahaya sesar itu. Nah, ini sudah divonis sesar anak ketiganya. Nah, beliau sholat 40 hari kurang 1 waktu sholat maghrib. Ya, istrinya sudah di rumah sakit, sudah menunggu operasi. Tiba adzan maghrib. Nah, adzan maghrib ini 1 waktu sholat yang dengannya lengkap 40 hari. Akhirnya dia izin kepada istrinya, Mi, izinkan Abi sholat sebentar di masjid sebelah. Jangan Bi, tunggu sini. Karena istrinya paham, tinggal 1 waktu ini kok Mi, sebentar 3 rakaat saja maghrib. Sini aja Bi. Abi kan sudah seling 40 hari, gak pernah masbuk. Sekali nemenin. Ya, dirayu-rayu, istrinya melepas. Bi, silahkan sholat. Ya. Waktu sholat dia doa, dia cerita, saya doa kepada Allah. Masuk rumah sakit tuh nggak duit 500.000, diinfakkan. Ya Allah, uang ini saya infakkan, mudah-mudahan garwa kula mboten operasi, normal. Sedekah ditawassulkan, boleh. Ya. Amal soleh ditawassulkan kepada Allah. Yang kedua, donga, ya Rabb, kula niku 40 hari menggiatkan diri melazimkan sholat jamaah. Cerita Rasulullah, sahabat ngene Allah. Bahasane ngoten. Ya Allah, mugi-mugi garwa kula normal lah ya. Wis pasrah, zikir pulang. Masuk rumah sakit, anaknya wis digendong ibuke. Ya. Dokter heran, ibu anak ini mau kok balik dewe. Anak ini sungsang divonis. Begitu mau lahiran, langsung mapan. Ya, mapan, lahir normal. Jadi dokternya, iki ilmu dokter gak nyandak. Kudune mapan wis operasi kayak sembalik. Begitu kata masuk ruang operasi, ya, ibunya terasa bayi ini mapan, langsung lahir. Subhanallah. Ini kekuatan tawassul bil a'mal as-salih. Ya. Kekuatan tawassul dengan amal saleh. Masyru'. Ya. Seperti orang yang terjebak dalam gua. Ini bisa ditawassulkan, ini bisa praktek. Mana ada amalan-amalan yang ikhlas karena Allah, apapun itu. Tidak ada tendensi nggih, mboten tendensi dunya pujian menungso. Mboten. Anda amalan sekecil apapun yang Anda ingat ikhlas karena Allah, tawassulkan kepada Allah, jadikan dia wasilah untuk berdoa. Ya, mustajab. Allah akan ijabah. Ya. Seperti kisah orang yang terjebak dalam goa. Itu kan salaf. Ya. Dia bertawassul dengan amal. Saya pernah praktek, sampai saat ini saya tidak lupa. Tahun 2002, alhamdulillah Allah izinkan saya ibadah haji tahun 2002. Sama dengan bapak ibu saya. Nadarnya ibu karena saya dikira mati. Kalau safar nggak ada kabar, dikira mati ambek ibu. Ya. Maka ibu bernadar arek iki lek urip tak lungokno kaji. Alhamdulillah kula mantuk urip. Dikira mati nek tonggo-tonggo tersebar alip wis mati ra enek wonge. Ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidup. Hanya berangkat. Masya Allah. Di tanah suci itu ada keinginan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari batu surga. Walaupun tidak wajib ya.
Maka kalau kemudian mau dorot tidak boleh, jangan ya, karena banyak orang meninggal di situ. Tapi namanya keinginan gurung tentu sorono maneh kan gitu. Masih muda, ya, bismillah. 4 kali gagal. Kalau ndamel baju takwa niku suwek tutuk kene sampai gini. Ditarik-tarik uang, wah macam-macam. Suatu saat kula mantuk king masjid wonten mbah lanang, mbah putri pun sepuh tiang blora, seiling kula. Nangis glempon di deket pintu Masjid Haram. Kula samperi. Napa Mbah? Kula mboten ngertos hotel kula tersesat. Lah sandale jenengan pundi? Sandal kula ical. Mbah kakunge sandale ilang, mbak wedok sandale ilang. Nyeker wong papat, wong loro niku. Kula tangleti lah, rencange jenengan pundi? Kula ditinggal. Lah mbah iki nang hotel nang ngene Masjid Haram iku dikancani kudune. Ning ditinggal lali. Wis nangis wong loro. Akhirnya sanjang ibu kula wis le jaan nang ngene hotele dhewe. Kula tuntun sabar mlakune pelan-pelan. Asli kula gak sabar iki. Wis mumpung ndek ngene tanah suci ibadah. Sing mbah kakung tak tuntun, mbah kakung nuntun mbah wedok. Pelan mlakune ya Allah itu sabar iki. Ya saat itu ngene rada ado hotel. Sabar. Mek mriko wis le gawe Indomie le, gawe Indomie. Wontene Indomie semangan Indomie. Seneng ketoke luwe. Ha iki terus piye iki? Sing jebuk kula wis le terno goleki hotele ndi endi mesake. Awakmu lek esuk bahasa Arab ah. Titik-titik bahasa Arab. Ya wis kula jak nyeker ora sandalan. Akhirnya itu meski sandal. Nuntun pelan. Iki nuntun kapan ketemu kula ngoten. Wis kula ikhtiari saya. Air kan di mana-mana air minum itu. Ngelak Mbah. Ngelak Mas. Ambilkan air minum. Terus muter. Sampai mulai mari subuh sampai awan gak ketemu. Dek enti ancar-ancare pundi, Mbah? Mboten ngertos kula. Lah ancar-ancare gak ngerti. Piye? Ancar-ancare gak ngerti, hotel jenenge gak ngerti, jalane gak ngerti. Piye coba ngeten? Ya wis tawakal wae. Akhirnya kalau pasrah nglungguh wong telu ini dalan piye golek nang ndi gak ngerti kula. Diterke nang ndi. Akhirnya wis ikhtiar golek. Wes muter. Nah, ini ada satu tempat, itu orang Indonesia tanyakan. Ada grup tiang-tiang Jawa Tengah Blora wis golek. Wonge golek kuatan niku. Alhamdulillah wae ketemu seweneng. Pun kula padha si mulai isuk padha golek isuk mau gak ketemu sampai awan. Akhirnya ketemu seweneng matur nuwun kena. Seweneng. Bar ngoten kula mboten mantuk, bablas ke haram. Tawaf. Ya. 7 putaran salat makam Ibrahim. Saya doa menghadap multazam, ndonga. Apa doanya? Doanya saya tawassul dengan amal. Cerita kula wonten Gusti Allah niku. Ya Allah, kula mau isuk ketemu mbah-mbah. Woi bahasa Jawa, bahasa Indonesia campur. Ya. Doa kepada Allah, saya bercerita. Saya antar mbah ini keliling, cerita. Saya tutup cerita, ya Allah, kalau memang amal niki ikhlas karenamu ya Allah, mboten ada riya, ada sum'ah. Mudahkan ya Allah, saya maju-maju aswad. Alhamdulillah. Habis doa, mantap. Saya ikut arus tawaf. Dekat. Masya Allah. Ya. Tanpa ada dorong-dorongan, Allah mudahkan ini. Saya cium, bismillah Allahu Akbar. Wis puas saya ingin mundur, sekitar 2 atau 3 meter kosong, tidak ada orang. Orang rebutannya 3 meter di belakang saya. Wah teman-teman, gitu itu di acara satu. Ya, surung-surungan. Kalau mundur, mustahil orang bisa mundur. Saya 3 meter mundur ke belakang. Orang sibuk rebutan, hajarat kosong. Saya maju lagi, saya cium lagi. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Begitu sudah selesai, seperti ada arus manusia, sebet kula. Kula niku sampai mumbul dhewe. Karena orang ya masa nyapu set mumbul dhewe. Ndase wong tak ide-ide.
Ya. Bagaimana kondisi? Ya. Ya wis karena seperti itu kula gelundung-gelundung ten gene das. Dasnya kasar ya. Sirah. Jawa Timur biasa. Dasmu berarti sirahmu. Ya. Itu gulung-gulung di tenggene sirah itu yang ini. Ya enggak bisa banget. Kondisi begitu selesai sujud syukur. Ya Allah. Ya. Dari itu semakin yakin ya. Walaupun saat itu sudah belajar akidah tentang tahu hadis orang yang terjebak dalam gua, semakin yakin bahwasanya tawassul bil a'mal adalah doa yang mustajab. Ya. Jadi tinggal Anda mencari amal apa yang Anda ikhlaskan karena Allah, bersih niatnya, jadikan dia tawassul dalam doa. Ya Allah, kalau nanti ngeten, kalau di rezeki ingkang barokah, Allah ijabah. Ya. Itu pengalaman yang tidak terlupa sampai sekarang. Ya. Masya Allah. Ya. Nah, kembali kepada permasalahan. Ya. Nah, bagaimana kejujuran ini menjadi pangkal amal di dalam keluarga, ya. Termasuk sidqun fil lisan. Bagaimana anak ini harus jujur perkataannya. Nah, amalan anak ini akan dilihat cerminan dari orang tuanya, ya. Bagaimana anak ini lihat bapak ibunya gitu, ya. Banyak ya. Kita lihat anak ini masya Allah, deloken bapak ibu, Anda lihat, ya. Atau kadang anak ini masya Allah soleh, coba berkaca pada ayah dan ibunya, boleh jadi dia punya amalan pamungkas. Nah itu ya, amalan yang diikhtiari, diistiqomahi. Apa? Bisa dicari. Ya. Dan kadang kan memang dibawa saya mati kan gitu. Ya. Maka misalkan ada, saya pernah membaca literasi atau cerita, ada orang dimakamkan 30 tahun jasadnya utuh, kafannya utuh, jasadnya utuh. Di cross check kepada keluarganya, ini bapak ini dulu ngapa, amalnya apa. Anaknya, istrinya cerita, keluarganya bercerita, ini bapak dulu ngajar ngaji anak-anak kecil. Zaman dulu itu masih belum ada lampu, bawa cempluk lentera obor dari rumah ke surau, ke gazebo yang diajar anak-anak kecil ngaji. Niku diistiqomai bapak sampai mati, sampai sedo. Oh masya Allah. Ya. Ternyata amalan yang istiqomah ini yang menjadikan seorang mendapatkan kebaikan di alam barzah, mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punya amalan pamungkas. Nah kita ini syukur-syukur semua amal tuntas kan gitu. Kadang amal kita kan fluktuatif, naik turun. Kadang kita bisa istiqomah dalam satu hal, kadang di ini rodok melempem kan gitu ya. Ngaji ini masya Allah rajin banget. Ya, neng kadang sholatnya sik gelek keri, sholat duhur jam 1:30, sholat duhur 2:30, 5 menit engkas asar. Nah, subuh ini kawanan. Ini ngaji ini masya Allah ya. Ya moga-moga ngaji ini sregep ngaji bisa nutup ini, bisa nutup. Atau sholat sunnahnya bisa nutup sholat wajibnya kekurangannya. Nah kemuliaan kejujuran ini tadi abras fil lisan. Ya. Bagaimana anak dilatih jujur, ya, tidak boleh dusta. Walaupun kadang pahit, kadang harus diseneni. Ya. Nah pendidikan terbaik pola anak itu pada usia emas. Ya anak kecil TPA, ya. Walaupun karena halus sepele, kadang makan tangan kanan harus diingatkan, ya. Le dahar tangan kanan. Ya. Kadang ada orang cuma jano cilik ora apa-apa, besok gede ngerti dewe, tidak bisa. Ya. Anak kecil harus diajarkan kejujuran. Kalau dari kecil diajarkan dusta, besar jadi pembohong. Ya, ajarkan kejujuran. Ya, walaupun dimarahi ibunya, ya, karena hal-hal yang sifatnya prinsip itu harus tegas, ya.
Orang harus jujur. Kalau dusta marahi. Ya. Sidqun fil lisan. Gambaran abraz yang paling nampak. Juga sidqun fil amal. Yang kedua sidqun fil amal. Bagaimana amal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena manusia. Apapun aktivitas dijadikan amal untuk Allah. Termasuk misalkan mengajar kepada anak sedekah. Niatkan karena Allah, bukan karena manusia. Misalkan anak nabung, ya. Tidak selamanya nabung itu juga baik gitu. Ada beberapa kajian anak jangan diajari nabung, besok gede ini medit. Ajari sedekah. Ya sisi ada baik ada buruk gitu ya. Nabung boleh, lek wis banyak sedekahkan itu ya, masya Allah itu. Kan gitu ya. Nabung rajin 1000. Tak tabung bi. Oleh piro 10, infakno. Ah itu masya Allah itu. Ya. Tabung bi oleh piro 100.000. Infakkan di jalan Allah. Itu masya Allah. Jangan diajari ya, nabung oleh piro le 10.000. Simpenan le. Singitno, ojo ngerti ibumu. Anu bi tak titip kok umi, ojo titipno umimu kayak blonjo. Wah itu bahaya diajari. Ya. Akhirnya enggak mau. Ya. Dapat fitrah Ramadan hari raya kayak 50.000 ambek bae. Mau titip ke ibu, kok entek kayak blonjo. Soalnya dikandani bapake. Oh, ojo titip ibu kok kayak blonjo entek duwe le kan. Sing bapake ngajak, ojo titipno bapak. Engko kayak tuku bensin entek. Akhirnya simpen dhewe. Simpenan le ojo kekno wong, kok dadi wong medit. Ya, ajari sedekah. Nah, sedekah. Mulai piro le 50.000 sedekahno. Engko entek bi kayak duit meneh, gampang kan gitu. Dilatih anak untuk apa? Suka memberi dari kecil, maka dia akan menjadi orang yang sakha, dermawan dikala dia dewasa. Pun juga sekali lagi melihat orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya mengajari seperti itu, anak akan jadi sakha. Ya. Masuk ada duit itu apa? Menjadi orang yang lapang hatinya. Ya. Apalagi nanti jadi orang kaya, masya Allah. Jadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena orang tuanya dermawan. Ya. Orang tuanya suka memberi. Orang tuanya suka mengajar infak dan sedekah. Ya, anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang dermawan. Maka kejujuran dalam amal ini harus digiatkan pada keluarga kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan barakah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan keluarga kita di dunia, Allah pertemukan keluarga kita kelak di surga bersama para nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Aktafi bihadzal qadri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair. Dumateng Ustaz Ali Bakhtiar ingkang sampun